Silakan, nggak apa-apa. Terima kasih Yang Mulia. Pak Suko Darmanto dan Pak Muhammad Nur Faik, mendengar jelas suara saya, Pak? Ya, Ya. benar. Syukurlah. Kami hanya mengkonfirmasi sedikit saja, Pak, beberapa hal ya. Pada intinya Pak Suko Darmanto dan Pak Nur Faik ini dari satu dinas yang sama, Pak ya, dinas PUPKP ya. Ya. Baik. Barangkali pertanyaan kami nanti bisa dijawab bergantian karena dengan materi yang kurang lebih sama. Pak Nur Faik dulu ya, Pak. Siapa dulu? Pak Nur. Pak Nur Faik. Ya, Pak Nur. Kami mulai dari BAP saksi yang nomor 10 ini, Pak. Di situ ada tabel ya. Mulai penyerahan berkas dari DPM PTSP itu di tanggal 4 Agustus 2021. Kami menyimak ya dari pagi tadi persidangan ini, Pak. Saudara saksi menerangkan batas waktu ya, batas waktu proses verifikasi di dinas PUPKP. Berapa hari tadi, Pak? Batas waktu, Pak. Batas waktu penyelesaian Ya, berkas. berapa lama sejak diterima tanggal 4 Agustus 2021 itu? Maksudnya yang ditanyakan khusus permohonan PTJOP ini? Iya, Pak. Ya. Saksi tahu awalnya diterima tanggal berapa? Awalnya diterima tanggal 4 Agustus. Ya. Kemudian sesuai tabel di dalam BAP saya. Kemudian terbit rekomendasi pertama tanggal 13 Desember. Bukan, Pak, kita nggak bicara itu. Saya tanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan proses verifikasi di dinas PUPKP. Berapa lama verifikasinya? Artinya verifikasi ini sampai pada keluarnya rekomendasi? Betul, Pak. Yang Mulia. Oke, kan ada 2 kali ya. Yang pertama dulu sebelum rekomendasi 13 Desember, maksudnya Agustus. Ya. Ya, berarti 4 Agustus sampai 13 Desember. Iya. Oke, itu. Bukan. Tadi oke, kami ulang begini, Pak. Tadi kami mencatat saksi menerangkan batas waktunya selama 27 hari proses verifikasi di dinas PU. Ya, betul. Bukan. SOP ya. Bukan, Pak. Yang Mulia, saya tanya, 27 hari itu atas dasar apa? Tadi saksi menjawab 27 hari. Saksi 1 tadi. Ya, saksi 1. Oke. Kalau yang tadi sempat menyebut 27 hari itu saksi 1, yang tadi pertanyaannya kaitannya dengan SOP. Baik. Yang mau ditanyakan lebih lanjut? Atas dasar apa saksi menyebut 27 hari, Yang Mulia? Oke, saksi 1 silakan. Ya, dasarnya adalah SOP. Baik. SOP pelayanan kami untuk rekomendasi yang ada di Dinas PUPKP, Dinas Teknis, 27 hari. 27 hari ini selama kelengkapan memenuhi. Oke, Ya. pertanyaan lebih lanjut silakan. Nah, dalam proses ya perizinan ini kan melibatkan banyak instansi ya, saksi. Kemudian prosesnya itu online melalui OSS, begitu ya? Saudara tahu itu? Belum melalui OSS dulu. Waktu itu Online. sudah online belum? Belum OSS belum. Iya, tapi online ya? Ya, online melalui DPM PTSP. Ya, betul. Online melalui PTPSP. Nah, apakah dalam proses permohonan IMB itu berlaku SOP di Dinas PTMPSP? Yang kami sampaikan bahwa apabila pemohon ini sudah lengkap semua, memang 27 hari ini kalau sudah lengkap kita keluarkan rekomendasi. Ya, itu SOP di Dinas PU. Ya, Ya. Apakah saudara mengetahui adanya SOP di Dinas DPM PTSP?
Tidak. Oke. Nah, tidak pernah lihat, tidak pernah baca juga Pak SOP-nya. Saksi nggak tahu ya. Tidak tahu. Baik. Pak Nur Faik tahu? Saksi 2 tahu. Tidak. Oke. Tidak tahu juga. Artinya Dinas PU melakukan verifikasi berdasarkan SOP yang ada di Dinas PU PKP, begitu? Betul. Ya, oke. Nah, 27 hari kita ikuti Pak. Kalau di SOP PT PSP ini 60 hari. Kita ikuti SOP-nya Dinas PU PKP. 4 Agustus. Harusnya kan selesai 1 September Pak, kurang lebih. Kenapa baru 13 Desember rekomendasi ini terbit keluar? Silakan diterangkan. Oke. Karena menurut arahan Kepala Dinas, berkas permohonan ini harus disampaikan pemohon agar pemohon bisa melengkapi kekurangan-kekurangannya, tetapi ternyata sampai di Desember tidak ada respon dari pemohon juga. Bagaimana mekanismenya Dinas PU tersambung kepada pemohon? Ya, tadi kan saksi menerangkan pemohon belum melengkapi ya. Betul. Nah, itu mekanismenya bagaimana cara untuk meminta melengkapi itu? Ya. Menyampaikan permohonan melalui kontak yang ada di formulir permohonan. Itu dilakukan Pak? Ya, Ada tidak SOP-nya itu di Dinas PU? Seperti itu. Pihak Dinas PU yang bertugas hanya melakukan verifikasi melakukan komunikasi kepada pemohon. secara SOP memang tidak. Tidak Itu tadi ada. coba diulang, disampaikan melalui kontak Melalui kontak pemohon yang ada di formulir kontak permohonan. pemohon. Ya, Oke, melalui kontaknya ini maksudnya by email atau by email, by telepon. telepon juga. Ya. Dalam hal ini atas nama siapa kontak yang dihubungi itu? Yang ada di dalam formulir permohonan. Penerimanya itu siapa gitu? Saya tidak ingat. Apakah orang perseorangan atau itu kantornya atau lembaganya? Ini siapa ini? Nomornya nomor seluler orang persorangan. Baik. Baik. Oke, jadi singkatnya itu mekanismenya, tetapi tadi kaitannya dengan yang bikin lama itu permintaan kelengkapan tidak segera Perbaikan kekurangan. perbaikan kekurangan. Lanjut. Ya. Baik. Kemudian Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan Pak. Yang kami tanyakan, sebenarnya apa sih Pak yang diverifikasi? Yang di dokumen yang saudara pegang itu kan peta ya Pak, gambar ya, betul? Yang diverifikasi meliputi apa saja? Seluruh dokumen permohonan yang dokumen teknisnya adalah gambar arsitektur, Ya. gambar struktur, gambar ME, kemudian dokumen perhitungan struktur. Kan belum ada bangunannya, kan saya membayangkan ini Pak, dokumen-dokumen ini Pak ya, yang diverifikasi tadi, betul nggak? Dokumen. Ya, berkesesuaian tidak dengan instansi lain terkait gitu Pak ya? Betul. Ada AMDAL, Andalalin, lingkungan hidup, kebudayaan dan sebagainya. Betul. Betul. Nah, terkait dengan ketinggian dan skyline, di situ masih kalau tercatat di sini masih 40 Pak ya. Di Di rekomendasi yang pertama dokumen permohonannya masih 40. Iya, gitu kan. Nah, sekarang kami tanya Pak, rekomendasi keluar nih 13 Desember 2021. Kemudian rekomendasi kedua 20 Mei 2022. Secara prinsip Pak, di mana perbedaannya kedua rekomendasi ini?
sebentar, untuk tidak mengulang ya, tadi sebenarnya sudah diperbandingkan antara keduanya. Nah, secara spesifik yang ditanyakan apanya? Baik. Apakah pada saat dikeluarkannya rekomendasi 20 Mei ini, ketinggiannya sudah 32 meter, Pak? Silakan. Hanya untuk dokumen gambar arsitekturnya saja yang sudah 32 meter. Apakah untuk dokumen lainnya belum? Bukan, Pak, saya fokus saja yang Bapak periksa itu kan tadi arsitekturnya, betul kan? Betul. Ya. Saya baca itu, Pak, di layar. 25 April 2022, JOP menyerahkan revisi gambar arsitektur. Apakah telah berubah menjadi 32 meter? Betul. Ya. Apakah sisi skyline-nya sudah sesuai 45 derajat? Skyline-nya? Skyline-nya 45 derajat satu sisi. Ya. Sesuai rapat tanggal 8 Maret, betul, Pak? Gimana? Sesuai rapat koordinasi tanggal 8 Maret. Pertanyaannya? Bapak kenal dengan Ibu Sri Heru Uryantara? Laki-laki nih, Bapak Sri Heru Uryantara, kenal. Yang mengikuti rapat koordinasi terkait dengan permohonan ini. Betul, Pak? Bapak tahu? Betul. Ya. Dalam pertemuan ini sesuai satu sisi skyline 45 derajat, betul? Dari notulensi. Dari notulensi. Kami baca notulensinya. Seperti itu. Ya, betul. Inilah yang diikuti kemudian. Kalau berdasarkan notulensi rapat itu sudah sesuai. Ya. Betul. Baik. Nah, pada saat terbit, Pak, rekomendasi 20 Mei ini, adakah satu saja ketentuan yang dilanggar oleh rekomendasi ini, Pak? Ya, yang tidak sesuai ya maksudnya. Ya. Satu saja. Dokumen strukturnya belum memenuhi ketentuan dan belum sesuai dengan dokumen arsitekturnya. Kita fakta saja, Pak, ya. Lantas kemudian, bisa didengar? ya, ya yang mulia, Macet ya. macet. Tes. Tes. Para tadi. Ya yang mulia. Dari yang dulu. Yang mulia. Ya, mendengar. Dari sini mendengar. Yang mulia. Tinggal sebentar, nggak apa-apa kita lanjut sebentar ya. Tetap ada toleransi. Ya. Sebelum kira-kira Ya. lanjut dulu, silakan. Yang mulia. Silakan. Oke. Pertanyaan. Pak Nur Faid selaku verifikator ya. Pada saat terbit rekomendasi 13 Desember, apakah ada gambar situasi GS atau site plan yang dibuat oleh Dinas PU? Yang gambar yang dibuat oleh Dinas PU. Ya. Ada. Rekomendasi 13 Desember, Pak. Rekomendasi 13 Iya. Desember. Ya. Ada. Rekomendasi 13 Desember ada enggak yang gambar yang dibuat PU maksudnya? Betul. GS ada. Ada. 13 Desember. Tidak memenuhi. Yang 13 Desember, Pak. Tidak memenuhi syarat. Lagi ya. Ya? Oh, ini jaringannya ini. Ya. Pak Nur, Oke, lanjut ya. Pak Nur, yang 13 Desember, Pak, yang tidak memenuhi syarat. Yang 13 Desember hanya konsep GS. Ya. Yang 20 Mei ada tidak dibuat, Pak, gambar situasi atau site plan oleh Dinas PU? Ada. Ya. Artinya apa itu, Pak? Kami kurang paham. Jadi untuk GS itu adalah dokumen hasil pencermatan arsitekturnya saja dari sisi ketentuan tata ruang. Ya. Itulah yang harus dibangun kemudian oleh pemohon, gitu ya. Harus sesuai site plan tadi.
Ya. Ya, baik. Nah, kemudian Pak, nah, tadi yang surat pernyataan komitmen tadi Pak, apakah surat pernyataan komitmen itu menjadi persyaratan untuk terbitnya rekomendasi Rekomtek 20 Mei? Tidak. Tidak ada aturannya juga Pak ya? Tidak ada aturannya juga. Tidak ada aturannya. Ya, dalam SOP atau apa begitu tadi ya? Ya, nggak ada. Tidak ada. Baik. Nggak ada. Oke, nah Nggak ada aturannya kan? Nggak ada. Dari SOP juga ya. ya, Ya. Nggak ada. kami fokus ke Pak Suko Darmanto Pak. Udah berulang-ulang tadi nih BAP nomor 7E ini Pak Suko. Ya. Ini Bapak menjelaskan di sini ya terkait Rekom 13 Desember ini. Ya. Pengajuan IMB yang diajukan ditolak. Pak Suko, Ya, ya. Pak, tunjukkan di dalam rekomendasi ini, Pak. Apakah ada kata ditolak di sini, Pak? Kalau kata ditolak ada nggak, Pak? Rekom 13 Desember, Pak. belum memenuhi. Hah? Belum memenuhi. Bukan, Pak. Pertanyaan kami. Itu kan BAP Bapak itu. Oh, itu loh yang di dalam tanda petik Iya. yang diajukan ditolak. Iya. Pak, Oke. di mana, Pak? Di Rekom 13 Desember ini yang menyatakan ditolak, Pak. Oke, saudara jelaskan kenapa ada istilah ditolak dalam tanda petik itu, silakan. Maksudnya ditolak itu belum memenuhi Oke, penjelasannya itu. Ya. persyaratan seratan. Baik, makanya tadi terkait alur izin permohonan tadi. Selain menggunakan, kalau verifikasi tadi kan menggunakan SOP-nya di Dinas PU, itu Pak ya. Nah, terkait dengan alur perizinan, ya kan, makanya kami tanya, apakah Bapak berwenang menentukan setelah rekomendasi keluar dari Dinas PU? Bapak keluarkan Rekomtek 13 Desember 2021. Selesai kan di situ, Pak? Ya, Apakah kemudian Bapak berwenang untuk menilai apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kalau kewenangan punya nggak, Pak? ya, Ya. Tidak. Kami bacakan Pak SOP di Dinas PT PSP, gitu Pak ya, terkait dengan berkas yang mendapat rekomendasi tidak memenuhi. Apa yang harus dilakukan? Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan. Bila memenuhi syarat, memberikan para persetujuan. Jadi betul Pak ya, Dinas PU tadi kan hanya Rekomtek memenuhi atau tidak memenuhi, betul Pak ya? ya Pak. Ya. Kemudian untuk dilakukan perbaikan atas rekomendasi DPU PKP, masih mengikut rekomendasi. Ini Pak ya, masih sesuai rekomendasi nih Pak. Kan Bapak buat catatan ini. Dalam rekomendasi ini kan tidak ada menolak Pak. Belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan. Itu sudah diakui, Pak. Tidak ada istilah ditolak. Itu bahasanya Betul. diakui, bahasanya saksi. Tadi kenapa menggunakan istilah itu tadi sudah dijelaskan. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Nah, yang harus dilakukan SOP itu dilakukan perbaikan atas rekomendasi. Jadi tidak ada Pak. Atas dasar apa Bapak menyebutkan di sini? Seharusnya Pak Nurwidiana mengeluarkan surat penolakan. Ini dasarnya apa Pak? Apa dasarnya? Kalau tadi saksi menerangkan harusnya dari Kepala Dinas DPMP TSP mengeluarkan surat penolakan kalau tidak memenuhi rekomendasi. Iya. Ya, dasarnya. Bukan dasarnya apa Pak? Sebenarnya memang pengajuan itu belum memenuhi. Iya. Iya, dasar aturannya atau SOP-nya ada enggak? Saksi tahu enggak? Atau itu hanya kebiasaan saja?
Oh tidak tahu Pak. Yang jelas kewenangan kami hanya sampai Ya. rekomendasi itu belum memenuhi. Betul. Jadi kewenangan Pak Suko Darmanto, Pak Nur Faik tadi verifikasi, keluarkan rekomtek, begitu kan? Hanya sampai di situ. Iya. Bisa. Selebihnya kewenangan Bisa diserahkan PTSP. kepada PTSP. PTSP. Iya. Oke. Jadi bagaimana ini keterangan Bapak ini, Pak? Berkali-kali tadi ditolak, tidak membuat surat permohonan penolakan kepada pemohon. Bagaimana ini, Pak? Cabut? Nah, dasarnya saksi mengatakan itu apa? Ya, karena kalau sudah tidak memenuhi Pak. Ya, dasarnya Bapak mengatakan itu apa? Karena dasar aturannya ada enggak? Atau setahu saksi biasanya begitu? Ya biasanya begitu. Sudah Sampaikan terjawab. ke pemohon. Jadi artinya begini, Ya. saksi mengetahui menerangkan seperti itu ternyata hanya atas dasar kebiasaan, gitu ya. Kalau disuruh menunjuk dasar ketentuannya, SOP-nya saksi nggak tahu. Ya. Oke. Ya. Kita bicara fakta, Pak ya. Jangan berpendapat seperti ini. Kebiasaan yang mana? Tunjukkan, Pak, satu saja. Yang pernah Bapak lihat surat penolakan dari PT PSP kepada pemohon. Nah, saksi tahu ada yang seperti itu, kemudian ditolak ya bahasa saudara tadi, untuk kemudian diajukan baru. Kalau bahasa ditolak tidak. Nah. Hanya memang bahasanya belum memenuhi. Ya. Tidak ada, Pak ya. Ya. Ya, tidak ada ditolak dan tidak ada surat penolakan kepada pemohon ya. Artinya begini, bahasanya saksi tadi kan sempat mengatakan ditolak dalam tanda petik. Tadi penjelasannya kan juga sudah ada bahwa itu maksudnya dalam rekomendasinya belum memenuhi. Kan begitu? Ya. Nah, itu berkonsekuensi nggak dengan penerbitan IMP itu sendiri? Kalau tidak atau belum memenuhi rekomendasi, apakah selalu IMP-nya nggak pernah keluar? Iya Pak. Ya, Dan itu memang kewenangannya ada di DPTSP Pak. Kami sudah tidak. ya kalau kewenangan di DPMPTSP, tapi yang saksi sesuai dengan kewenangan saksi atau di bidang saksi ya. Ya, rekomendasi. Kalau rekomendasinya isinya seperti itu memang kemudian tidak keluar IMP-nya. Atau ada yang saksi tahu di dalam rekomendasinya itu disebutkan belum memenuhi, tapi kemudian keluar IMP. Ada enggak saksi mengetahui hal itu? Dan Tidak. Silakan. Ini Ya. sebagai penegasan ya. Betul, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Nah, tadi saksi juga mengetahui bahwa seluruh proses perizinan ini online, begitu ya? Nah, Betul saksi online. ya, online. ya, dan bisa dilihat melalui www.perizinan online Yogyakarta Go.id. Ya. Ya, Betul. terhadap permohonan yang ditolak itu jelas, Pak. Bapak pernah buka nggak website itu, situs itu, perizinan online itu? Pernah nggak buka-buka itu, Pak, yang di perizinan? Ini ada di Mas Faik. Ada adminnya ya? Saudara kok ya depannya? Ya, ada admin. Kami mau ini bisa dilihat, Pak. Terhadap dokumen yang ditolak, yang Bapak maksud tadi tanda kutip itu, maka statusnya rejected. Terhadap yang diterima statusnya approve. Pak Nur Faik tahu ini? Tahu nggak mengenai hal itu, Pak Nur Faik? Status itu tadi bisa disebutkan apa saja? Kalau dia ditolak Yang Mulia, maka statusnya rejected. Ini online Yang Mulia. Jamnya ya, jamnya jelas, tanggal masuk, jam masuk. Kemudian kalau dia belum lengkap rejected, ditolak. Kalau dia diterima approve. Ya, di posisi di dalam SIM perizinan online memang menunya meskipun itu rekomendasinya berisi catatan, tetapi itu
secara sistem memang sistemnya tidak bisa muncul ditolak. Ya. Secara sistem aplikasi yang ada di DPMP-TSP itu Gimana? Yang jelas itu tanggal berapa yang diberikan, karena pada saat itu dari bulan Juli PT JOP memasukkan dokumen tapi selalu dicek karena belum lengkap, baru pas yang terus tanggal Enggak. Agustus ini terkaitnya rekomendasi. Ya, ini yang diambil contoh, yang diambil contoh PH ini untuk JOP atau ini hanya menunjukkan sistemnya di DPMP-TSP? JOP yang mulia. JOP, Ya. nah tanggalnya berapa itu? 13 Desember 2021 jam 9:18 status approve, catatan mohon verifikasi dan pengesahan. Nah, saya hanya mau sampaikan nomenklatur ditolak yang dimaksud Pak Suko ini nggak ada Pak, gitu loh. Jangan buat ini yang tidak sesuai fakta gitu loh Pak, hanya itu yang mulia. Baik, tadi kan sudah diklarifikasi. Ya, Ini betul. kaitannya dengan hal baru Ya. menurut saudara Ya. sudah dikonfirmasi ke saksi. Ya, Jadi kalau ditolak itu rejektif. iya betul. Oke, tetapi untuk PT JOP tertanggal 13 Desember statusnya bukan rejektif. Approve yang mulia. Approve, Ya, mohon verifikasi dan pengesahan. Ada catatan? approve mohon klarifikasi. Verifikasi, dan pengesahan. mohon verifikasi dan pengesahan. Mohon verifikasi dan pengesahan. Ya, itu dia. Ya, itu saksi tahu. ya, mau izin menjelaskan yang Silakan. mulia. Jadi secara sistem di perizinan online itu kalau produk dari DPU PKP itu tidak bisa di reject. Ya, Asal terbit rekomendasi maka itu approve statusnya. Meskipun di dalam detail rekomendasinya adalah tidak memenuhi. ya, Kalau diklik reject, maka Dinas PUPKP tidak bisa mengupload rekomendasinya. ya. Baik. Sistem memang seperti itu, sehingga dari semua permohonan, baik yang sudah rekomendasinya memenuhi maupun rekomendasinya tidak memenuhi, itu statusnya approve. Approve maksudnya adalah sudah terbit rekomendasinya. Ya. Oke. Baik. Berarti pengertiannya adalah terbit rekomendasinya. ya. Betul. Itu ya pengertiannya menurut Betul. saksi. Baik. Berarti Dinas DPU PKP berhenti sampai 13 Desember tadi ya, Pak Faik ya? Betul. Ya. Setelahnya saya mengikuti tabelnya Pak Faik nih. Sebentar sebelum dilanjutkan ya, ini rupanya memang masih banyak pertanyaannya ya. Sementara kabarnya apa sedikit, tapi ini sudah limit ya setengah. Yang di Jogja ini tinggal sedikit lagi waktu untuk Iya. menunaikan sholat maghrib. Maghrib dulu ya, Mas. Harus dulu ya. Iya. Lebih kurang 60 menit kalian kalau mau ada makan dulu ya. Setengah Oh, 8. ya. Jadi kita mulai lagi jam setengah 8. Setengah 8. Baik, terima kasih yang mulia. Pak Suko dan Pak Nur Faik mendengar suara kami, Pak. Ya, dipakai. Ya, bisa terdengar dengan jelas dari ruang sidang ya. Baik, terima kasih yang mulia. Ya jelas. Ya. Kita lanjutkan tadi ke Pak Nur Faik ya, Pak. Ya. Ya. Nah, setelah Rekomtek 13 Desember 2021 dikeluarkan oleh Dinas PU PKP, apakah saksi mengetahui apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PTSP, Pak? Tidak. Tidak, ya. Karena berhenti di situ kewenangan Dinas PU, Pak ya. Sampai mengeluarkan Rekomtek tadi, Pak ya. Dinas PU hanya sampai di situ ya. Betul. Ya, betul. Nah, kemudian mengikuti tadi tabel yang di BAP Bapak nomor 10A, kemudian ada kegiatan 4 Maret, 8 Maret, 30 Maret. Ini Pak
Faik tahu? Tahu. Ya. Dalam rangka apa kegiatan-kegiatan itu, Pak? Yang 4 Maret tahunnya karena ada notulensi dan juga 8 Maret tahunnya karena ada notulensi. Ya. Maksudnya dan seterusnya itu sampai dengan 20 Mei ada rekom kedua. Itu dalam rangka apa, Pak? Kegiatan-kegiatan tersebut? Bisa dipertegas? Yang saudara saksi ketahui, kegiatan 4 Maret, 8 Maret, 30 Maret, ada 13 April dan 25 April itu dalam rangka apa, Pak, kegiatannya, Pak? Dalam rangka apa? Dalam rangka, kalau yang mulai 30 Maret itu dalam rangka proses pelayanan permohonan IND. Ya. Lanjutan. Ya, lanjutan. Makanya saya tanyakan, Pak, terkait dengan Rekomtek 13 Desember 2021. Pak Faik membuat catatan, ya, belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangun gedung dengan catatan sebagai berikut. Berarti ada catatan, Pak, ya? Betul. Ya. Apa maksudnya, Pak, dengan catatan ini? Maksudnya catatan adalah itu kondisi berkas dari permohonan PT JOP itu kondisi berkasnya dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku dan rekomendasi teknis dari masing-masing OPD, catatannya adalah. Ya, apakah dengan catatan yang Bapak buat ini itu untuk dilakukan perbaikan oleh pemohon? Maksud catatan dulu. Ya, maksud catatannya. Mohon diklarifikasi dulu. Untuk draftnya kami yang buat, tetapi catatan ini setelah disahkan berarti yang bukan kami yang membuat, karena yang menetapkan adalah kepala dinas. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan catatan itu, maka catatan itu harus terpenuhi oleh pemohon. Ya. Berarti supaya memenuhi syarat, maka ini harus dilengkapi. Kira-kira begitu, Pak, ya? Betul. Ya, betul. Oke. Itu cukup, Pak, terkait dengan JOP. Sekarang IMB Guyup Senggini Group, Pak, ya? Pak Faik? Ya. Ya. Dalam permohonan yang diajukan oleh PT Guyup Senggini Group, apakah terdapat permasalahan ketinggian dan skyline 45 derajat? Ada permasalahan ketinggian dan skyline untuk PT Senggini Group. Secara detail saya tidak ingat. Oke. Ya. Saya tidak ingat secara detailnya. Oh, tidak ingat secara detailnya. Ya. Oke. Jika demikian, apa yang diperbaiki, Pak? Apa yang terjadi? Jadi posisi untuk permohonan dari PT Guyup Senggini di dokumen teknis permohonan awal itu fasad arsitekturnya masih belum memenuhi rekomendasi dari Dinas Kebudayaan. Ya. Kemudian terkait dengan gambar arsitekturnya itu sudah dilakukan penyempurnaan oleh pemohon. Ya. Hanya itu, Pak, ya. Kalau kebudayaan itu, kalau ini saya ya, itu ornamen barangkali, Pak, ya, bentuk atau ornamen begitu ya? Fasad itu. Fasad, ya? Ornamen. Fasad itu adalah tampak depan dari keseluruhan bangunan, mulai dari atap sampai dengan bawah, Ya. sampai dengan batas tanah. Baik. Itu adalah fasad arsitektur bangunan. Baik. Yang terakhir ini, Pak, dalam prakteknya permohonan IMB ini kan sangat banyak ya, Pak Faik, ya. Dalam Ya. praktek, Selain Betul. JOP dan Guyup Senggini Group,
apakah ada pemohon-pemohon IMB yang mengalami permasalahan serupa terkait ketinggian skyline seperti ini? Ada nggak? Kalau yang sama persis, saya tidak bisa memastikan, tetapi memang ada beberapa permohonan yang belum memenuhi ketentuan tata ruang. Ada yang dari sisi GSB, ada yang dari sisi ketinggian, ada dari sisi skyline, ataupun dari ketentuan tata ruang yang lain. Tapi kalau harus memastikan yang sama persis dengan permohonan PT JOP atau PT sendiri, saya tidak bisa memastikan. Baik. Ya, cukup. Masih ada? Ya, kami kira cukup Yang Mulia. Terima kasih Pak Suko, Pak Nur Faik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dari penasihat hukum